Selamat datang di program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Kusnadi. Saya adalah dosen pelaksanaan perkerasan jalan. Mata kuliah pelaksanaan perkerasan jalan diajarkan pada semester 7. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan dengan kode SP701. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita sepakati dulu kontrak perkuliahan yang akan kita jalani pada semester ini. Nama mata kuliah ini adalah Pelaksanaan Perkerasan Jalan, kode mata kuliah SP701. Bobot SKS, 2 SKS diajarkan pada semester ganjil tahun 2022-2023. Hari pertemuan adalah hari Kamis. Yang pertama akan saya jelaskan dengan manfaat kuliah, mata kuliah pelaksanaan perkerasan jalan. Jadi mata kuliah ini adalah memberi manfaat bagi mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan beberapa pelaksanaan perkerasan jalan. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah bahwa mata kuliah pelaksanaan perkerasan jalan adalah mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa yang menekuni atau menginginkan bidang keahlian transportasi dan jalan raya. Yang kedua, mengenai deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini berisi tentang akar masalah penyebab kerusakan struktural perkerasan jalan, pengertian dan klasifikasi perkerasan jalan, pemahaman karakteristik dan unjuk kinerja perkerasan agregat aspal atau flexible pavement, dan perkerasan agregat semen atau rigid pavement. Pemahaman proses pelaksanaan perkerasan pada tiap penanganan konstruksi jalan, preservasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan jalan baru, tahapan proses pelaksanaan dan pengawasan mutu perkerasan, proses pengadaan material batuan, proses pembentukan butiran agregat, pelaksanaan job make formula atau JMF, dan pengenalan peralatan lapangan untuk uji coba lapangan, pengendalian kinerja peralatan bangunan, teknologi bahan dan peralatan preservasi perkerasan jalan, analisis produktivitas, harga satuan pekerjaan, komponen biaya pelaksanaan perkerasan. Tujuan mata kuliah perkerasan jalan adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami akar masalah penyebab kerusakan struktural jalan. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami karakteristik, mutu, dan indikator penilaian kinerja perkerasan agregat aspal, flexible pavement, dan perkerasan agregat semen, rigid pavement. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami proses pelaksanaan perkerasan secara sistematis dan komprehensif. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami interaksi komponen perkerasan dan dampak negatif, serta cara adaptasi dan mitigasi dampak lingkungan di lapangan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan dari mata kuliah pelaksanaan perkerasan jalan adalah yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim multidisiplin. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan bidang teknik sipil dengan mempertimbangkan potensi pemanfaatan sumber daya lokal. Yang ketiga, memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri dan pembelajaran menerus. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang perkembangan isu-isu teknologi dalam bidang teknik sipil. Mengenai strategi pembelajaran atau metode cara proses pembelajaran, jadi kuliah ini diberikan kepada mahasiswa S1
yang mengambil mata kuliah sebagai mata kuliah pilihan, baik reguler, penyelenggaraan khusus. Perkuliahan dilakukan secara 14 kali pertemuan kuliah tatap muka dan online. Metode perkuliahan ini adalah kombinasi antara ceramah, diskusi, latihan, tugas. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah ini diwajibkan mengikuti keseluruhan kegiatan kuliah selama 1 semester. Materi pokok untuk mata kuliah pelaksanaan perkerasan antara lain adalah penyebab kerusakan struktural perkerasan, jenis retak, distorsi, deformasi, kekasaran, perkerasan lentur dan kaku, proses implementasi perkerasan dalam preservasi jalan, pengendalian mutu, pengadaan material, proses pembentukan butir agregat berdasarkan ketentuan gradasi butir agregat dalam spesifikasi teknis, job mix formula, peralatan uji di lapangan, pengendalian kinerja lapangan, base cost dan sub base cost, teknologi bahan dan peralatan preservasi perkerasan, produktivitas alat berat, analisis harga satuan dan biaya sewa alat berat, studi kasus pengelolaan alat berat dan dalam pekerjaan perkerasan. Untuk bahan bacaannya ada dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 tentang spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan, divisi 5 perkerasan aspal Jakarta. Yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum 2010 spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan, divisi 6 perkerasan berbutir dan beton semen Jakarta. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11 PRT M 2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Yang keempat, HWA 2001 PCC Pavement Evaluation and Rehabilitation NHI Course 131062 Federal Highway Administration Washington DC. Yang kelima, FHWA 2005 Full Depth Repair of Portland Cement Concrete Pavement Preservation Checklist Series Federal Highway Administration Washington DC. Untuk tugas, jadi untuk tugas mata kuliah pelaksanaan perkerasan jalan diberikan pada saat perkuliahannya dikerjakan oleh mahasiswa dan hasilnya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan pengumpulan tugas akan mengurangi nilai sebesar 5 satuan per hari dengan batas maksimum kelambatan 5 hari. Untuk kriteria dan standar penilaian sesuai dengan tabel yang ada di sini. Jadi penetapan nilai dari skala A, B+, B, C+, C, D, dan E. Nilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai rataan dan standar deviasi dengan menggunakan sebaran normal. Ketentuan ini berlaku sama untuk semua mahasiswa baru ataupun yang mengulang. Tata tertib mahasiswa dan dosen. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada buku panduan sarjana Untri, jadi hadir paling lambat 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas setelah 15 menit kuliah dimulai, penampilan dan berbusana sopan serta rapi, tidak menggunakan sandal atau sejenisnya, serta tidak mengoperasikan handphone, laptop, atau sejenisnya. Tidak ada ujian dan penugasan susulan atau perbaikan.
Ini rencana jadwal perkuliahannya sesuai dengan tabel di bawah ini. Terus mengenai hal lain-lain adalah apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan ini, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan mulai dari disampaikan kesepakatan ini. Demikian kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati, dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke perkuliahannya. Terima kasih.